Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi kaum muslimin. Mudah-mudahan juga salam dan salawat dari Allah senantiasa teruntuk Muhammad Rasulullah SAW, juga keluarga dan para sahabatnya. Saudara dan saudara rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang akidah tahawiyah. Dalam pertemuan yang telah lewat, kita setidaknya membicarakan tentang dua hal penting. Yang pertama adalah innallaha wahidun la syarika lahu. Dan yang kedua kita telah membicarakan tentang wala syai'a mithluhu. Hari ini kita akan membicarakan tentang saya tulis di tengah ya. Wala syai'a wala syai'a yu'jizuhu. Wala syai'a yu'jizuhu. Kita coba membaca dari sisi bahasa. Wala syai'a yu'jizuhu. Kita semuanya tahu bahwa wa biasanya diartikan ya, gitu ya. Kemudian la, saya pikir la itu kita juga kemarin bisa tahu artinya tidak. Hanya sebenarnya bahasa Arab kan lebih mudah. Kalau kita ngomong tidak di dalam bahasa Indonesia butuh dua suku kata, tidak. Demikian juga dalam bahasa Jawa kita butuh dua suku kata, boten gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab kita cuma la, begitu aja tuh, gampang sekali tuh. Mau makan la, nah, apa susahnya gitu ya. Wala syai'a yu'jizuhu. Asal sekalian, kata syai'un, kata syai'un itu artinya adalah sesuatu, ya lah, sesuatu. Syai'un, kadang dibaca syai'an, kadang dibaca syai'in, kadang dibaca syai'u ya. Kemudian dalam pertemuan-pertemuan yang telah lewat kita juga bicarakan bahwa masuknya la di sini. Nah, kemudian ini diharakati la syai'a, masuknya la yang kemudian harakatnya ini berubah. Begitu dalam bahasa Arab ada perubahan-perubahan akhir kata. Kita tidak membaca la syai'un. Di sini kita membaca la syai'a. Masuknya la di sini menyebabkan ini memiliki arti umum. Artinya apa? Bahwa la syai'a itu tidak ada sesuatu pun. Gitu ya. Jadi pemahamannya bukan tidak ada sesuatu. Kalau kita bicara tentang tidak ada sesuatu, itu nampaknya datar-datar saja. Tapi kalau kita sudah ngomong tak ada sesuatu pun, nah itu berarti di sana ada hal yang memiliki makna sedikit penegasan. Tidak ada sesuatu pun. Yu'jizuhu. Kalimat yu'jizu, kalimat ini terdiri dari huruf ain, jim dan zai. Ain, jim dan zai artinya itu lemah. Maka orang tua di dalam bahasa Arab disebut dengan ajuz karena memang semakin usianya sudah sepuh dia semakin lemah. Kata ini
Kemudian saya baca yu'jizu, artinya itu melemahkan. Hunya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya tak ada sesuatu pun yang mampu melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata yu'jizu wala syai'a yu'jizu. Kalau ketemu dengan kata mukjizat, sebenarnya juga berasal dari kata ini. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang mukjizat, itu artinya adalah manusia itu tidak bisa apa istilahnya, tidak bisa mendatangkan atau tidak bisa menghadirkan seperti itu. Manusia gagal, manusia tidak mampu menghadirkan yang seperti itu. Jadi kalau mukjizat Al-Quran dari kata ini juga, artinya memang manusia itu lemah di depan mukjizat, kan begitu. Nah, kita tidak bisa bicara itu, kita sedang bicara kata yu'jizu. Wala syai'a yu'jizu, dan tak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang yang pertama, kita bicara bahwa Allah itu satu dan Allah tidak memiliki partner, kan begitu. Satu, nggak pakai partner. Kemudian yang kedua, Allah itu tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pikiran kita barangkali kita akan mengatakan yang sendirian, yang tidak punya teman, kemudian yang tidak ada serupa, pasti ini lemah. Pikiran kita. Dan ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri, Allah tidak memiliki partner, tidak memiliki sekutu. Allah juga tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Dan saat ini Abu Ja'far At-Tahawi ini menegaskan seperti itulah Allah. Dan pada saat yang sama, wala syai'a yu'jizuhu, Allah, dan sekali lagi, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan. Jadi tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kalau teman-teman mahasiswa-mahasiswi itu kan kalau demo bareng-bareng loh, bahkan mengatakan rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Itu kalau hamba Allah, ya kan? Tapi sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, Allah tidak memiliki sekutu dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tak bisa dikalahkan oleh siapa. Nah, ada beberapa yang perlu kita ingat bahwa ungkapan ini tentu menonjolkan apa? Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segalanya. Dan kekuasaan Allah tidak bisa dikalahkan. Cobalah perhatikan ketika Allah sudah berkehendak tentang kematian, misalnya tentang kematian. Kalau sudah mati itu sudah dikehendaki oleh Allah, apa yang terjadi? Apakah kita bisa mengajukan atau mengundurkan? Tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan sesuatu, maka sejatinya tidak ada yang mampu untuk mengalahkan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menentukan banjir, ya banjir. Kalau Allah sudah menentukan gempa, ya gempa. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala ini sekali lagi ini kalau kita ngobrol sama para penguasa itu ternyata di negeri kita itu kekuasaan presiden tidak tak terbatas, begitu bahasanya. Saya sempat protes pada guru saya, tidak tak terbatas itu kan artinya terbatas. Ini tidak tak terbatas, artinya kan terbatas. Jawaban di pelajaran terbatas itu sama. Harus ditulis tidak tak terbatas. Maksudnya apa tuh? Kok harus begitu? Saya bilang ini terbatas. Tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Tidak ada batasnya. Salah satu dalil yang bisa kita buka, misalnya apa yang ada di dalam surat Fatir. Surat Fatir di ayat nomor 44. Surat Fatir di ayat nomor 44. Kalau berada sama dengan ini berarti di halaman 439. Allah Subhanahu wa taala mengatakan awalam yasiru fil ardi. Kalimat ini, ayat ini saudara-saudara sekalian, sebenarnya ayat ini membicarakan tentang orang-orang kafir Quraisy. Kita ketemu ya di bagian bawah, membicarakan tentang orang-orang kafir Quraisy. Kata Allah, awalam yasiru fil ardi. Apakah mereka tidak bertebaran di muka bumi? Kata Allah Subhanahu wa taala, fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim. Setelah itu fayanzuru. Kata fayanzuru, kata nadara di dalam bahasa Arab itu kalau itu orang-orang menyangka nadara itu artinya melihat. Ya, melihat kalau ada kata ilah itu melihat. Tetapi kalau tidak ada kata ilah, dia memiliki makna lebih tajam lagi, yaitu merenungkan dan memikirkan. Jadi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim. Tidakkah orang-orang Quraisy itu, orang-orang kafir Quraisy itu bertebaran di muka bumi dan kemudian memperhatikan dan merenungkan akibat orang-orang sebelum mereka. Kata Allah, wa kanu ashadda minhum quwwah. Dan mereka itu, orang-orang sebelum mereka itu lebih kuat daripada orang-orang kafir Quraisy. Artinya begini. Jadi dalam sejarah kita, dalam sejarah kemanusiaan, kita menemukan memang dulu ada bangsa-bangsa gagah, ada peradaban-peradaban kuat. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita, orang-orang kafir Quraisy itu mengapa tidak memperhatikan, tidak merenungkan, tidak memikirkan apa yang dulu pernah terjadi pada peradaban-peradaban gagah, peradaban-peradaban kuat yang ujung-ujungnya ternyata Allah menghancurkannya. Ya, kalau kita lihat ada cerita tentang kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi ini dan itu gitu ya. Kita akan temukan peradaban-peradaban luar biasa. Tetapi kemudian ujung-ujungnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara tentang kekuatan, maka Allah Subhanahu wa taala lebih kuat. Dan kita diminta oleh Allah dengan membaca ayat ini, kita diminta oleh Allah untuk belajar dari catatan sejarah. Dulu ada peradaban luar biasa, tapi kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan wa ma kana Allahu
sesuatu fis samawati wala fil ardi, baik sesuatu itu ada di langit maupun ada di bumi ya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kuasa Allah tidak bisa dikalahkan, baik itu di langit dan di bumi. Innahu kana 'aliman qadira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha kuasa. Saudara dan saudara rahimakumullah, ayat ini kalau kita baca lagi ayat ini, kita baca pelan-pelan, kita akan diajak untuk belajar dari sejarah. Dan setelah kita belajar dari sejarah, kita akan menemukan fakta bahwa Allah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Masih ingat cerita tentang Fir'aun? Fir'aun yang sempat mengatakan wa qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun yang sempat mengatakan dan akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu Fir'aun. Tapi apa jadinya? Fir'aun harus meregang nyawa di tengah lautan. Jadi kita tahu. Coba Qarun yang nama Qarun ini bisa jadi yang menyebabkan kita suka ngomong harta karun. Harta karun katanya harta terpendam. Yang gawat kalau mengatakan bakat Qarun, bakat terpendam. Ya, bakat menjadi Qarun. Ya, Qarun itu luar biasa, memiliki kekayaan yang luar biasa. Qarun. Tetapi perhatikan bagaimana Qarun ketika ditanya oleh kaumnya, bagaimana kamu punya kekayaan yang luar biasa? Qarun menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya ini saya dapatkan karena ilmu pengetahuan saya. Ya tak? Apa yang terjadi? Pada akhirnya Fir'aun harus ditenggelamkan oleh Qarun, harus ditenggelamkan oleh Allah ke dalam. Nah, kita bisa baca catatan sejarah lagi. Kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dulu kabarnya para sejarawan juga meragukan kemampuan bangsa-bangsa Arab. Orang-orang mengatakan bahwa bangsa Arab itu nanti tidak akan pernah maju. Tidak akan pernah maju. Kata banyak orang. Tetapi faktanya ketika kemudian bangsa Arab di tengah-tengah mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi, maka bangsa Arab ternyata maju dengan Islam. Nah, itu yang bisa kita lihat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak, sekali lagi, tidak bisa dikalahkan oleh siapa. Ini adalah teori. Jadi ini adalah teori yang seharusnya ini kita tanamkan dalam diri kita, bahwa Allah tidak bisa dikalahkan oleh siapa. Allah tidak bisa dilemahkan oleh siapapun. Ini adalah keyakinan yang seharusnya kita tanamkan. Tetapi saudara dan saudara rahimakumullah, keyakinan ini hanya akan menjadi keyakinan atau bahkan hanya akan menjadi teori yang kita miliki kalau kita tidak berusaha mempraktekannya. Dan kita berharap kajian-kajian akidah bukan sekedar kajian ilmiah, tapi bagaimana setelah ini ada sesuatu yang kita praktekkan. Hal di antara hal yang harus kita bawa dalam setelah kita memahami ini adalah kita percaya dengan az-ziqatu binasrillah. Az-ziqatu binasrillah, percaya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu.
para pelaku dakwah, mohon maaf, para pelaku dakwah seringkali ini hilang dari keyakinan para pelaku dakwah. Afiqatu binasrillah, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Ini yang hilang. Padahal kalau kita bicara ini, keyakinan ini hilang, maka kita akan tahu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengungkapkan, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya itu sebagaimana hamba saya berprasangka pada saya. Kalau hamba saya itu berprasangka buruk pada saya, maka dia akan mendapatkan keburukan itu. Dan apabila dia berprasangka baik kepada saya, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Ini masalah penting. Jadi ketika kita tahu bahwa kekuasaan Allah tidak bisa dikalahkan, salah satu yang harus kita jalani adalah bahwa kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan pada kita. Kalau Allah sudah memberikan pertolongan, maka tak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Az-ziqatu binasrillah, percaya dengan pertolongan dari Allah, ini menjadi penting. Tapi kalau kita sama sekali tidak yakin dengan ini, ya kapan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi az-ziqatu binasrillah. Para pelaku dakwah khususnya. Jadi kalau kita lihat misalnya jadi dalam perang Badar sekaligus bisa menjelaskan wala syai'a yujzu. Dalam perang Badar, saudara dan saudara rahimakumullah, dalam perang Badar kita menemukan ternyata kaum muslimin menang. Itu faktanya. Fakta yang lainnya juga kita menemukan kaum muslimin jumlahnya hanya sepertiga dari musuh-musuhnya. Dan kaum muslimin pada waktu itu disebut-sebut jumlahnya antara 314, 317 atau 300 berapa. Riwayat berbeda-beda menyebutkan angkanya. Tapi non-muslim pada waktu itu jumlahnya itu antara 900-an hingga 1000-an. Tetapi kaum muslimin ternyata menang. Padahal perbekalan kaum muslimin pada waktu itu bukan perbekalan untuk pertempuran, tapi perbekalan dan persiapan untuk menghadang kafilah dagang. Itu awalnya. Tapi kita mendapati fakta kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Sekali lagi, kalau Allah sudah berkehendak, maka tak ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah. Ini dalam perang Badar. Meskipun kita memang harus mengkaji lebih jauh, ada beberapa faktor yang sangat mungkin mempengaruhi kemenangan perang Badar. Salah satunya tentu az-ziqatu binasrillah. Jadi para sahabat Rasulullah dan para sahabat itu ternyata menyadari benar, meyakini benar, dan nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Kita itu orangnya lemah ya. Kita itu suka nggak percaya diri, itu kan. Ketika kita nggak percaya diri, ternyata ketidakpercayaan diri itu sama dengan bagaimana kita berpikir negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah paling nggak bisa. Kalau sudah seperti itu rawan. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dalam hadis qudsi yang mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya itu sesuai dengan prasangka hamba saya kepada saya. In dhanna bi khairan falahu. Kalau pikiran hamba saya terhadap saya itu baik, falahu, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Wa in dhanna bi syarran. Ketika hamba saya menyangka negatif pada saya, falahu, maka dia akan mendapatkan itu. Artinya apa?
masalah keyakinan kita terhadap kemahakuasaan Allah yang tidak bisa dikalahkan ini, dan ternyata mempengaruhi keberhasilan kita, itu sangat penting. Sekali lagi, az-ziqatu binasrillah. Jadi kalau mungkin lah kalau sudah begitu bisa jadi gagal juga kita. Untuk itu ternyata kita malah kalah dengan orang-orang Barat yang mengatakan saya bisa kalau saya yakin saya bisa. Itu orang Barat. Mereka tidak punya dalil. Hari ini kita punya keyakinan luar biasa. Wala syai'a yu'jizu. Tak ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah. Tak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Kita punya keyakinan ini luar biasa. Dan kita membaca hadis qudsi bahwa prasangka kita kepada Allah akan mempengaruhi kegagalan dan kesuksesan kita. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Jadi az-ziqatu binasrillah. Yang kedua adalah, selain ini kita harus praktekkan adalah bahwa karena kita lemah, dan karena kita lemah hendaknya kita mendekat kepada Allah kalau kita ingin kuat. Teorinya kan begitu. Kalau kita ingin kaya, mendekati yang maha kaya, kan begitu. Kalau kita ingin kuat, maka harusnya kita mendekat kepada yang maha kuat. Kalau kita ingin banyak pengetahuan, ya mendekat kepada yang maha tahu. Jadi keyakinan ini bukan sekedar keyakinan dan ilmu pengetahuan belaka, tapi setelah ini kita harus banyak-banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dikalahkan. Allah tidak bisa dikalahkan. Ya kalau ada apa-apa itu ya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian kita menemukan Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ya kalau Anda berani curhat pada teman Anda tentang kasus-kasus yang menimpa Anda, mengapa Anda nggak sekali-kali curhat pada Allah Subhanahu wa taala yang Anda yakin Allah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun? Kita itu kadang-kadang memang aneh, berdoa kepada Allah nggak sempat, tapi sekarang doanya itu di Facebook, status isinya doa. Ya Allah, doa di Facebook. Ya Allah, mana nanti ya? Nggak tahu. Kalau ada yang mengaminkan, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada yang mengaminkan, ditunggu-tunggu. Ini sudah berhari-hari status saya nggak ada yang mengaminkan, bukan? Kita bisa tuh curhat kepada manusia dan manusia itu lemah. Bisa jadi manusia juga tidak bisa menyelesaikan problem-problem kita. Tapi pernah nggak kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikalahkan oleh siapa. Ada sebuah cerita tentang doa ini. Cerita ini ada seorang khalifah waktu itu melakukan menunaikan ibadah haji di Masjidil Haram. Khalifah ini ketemu seorang badui. Khalifah ini ketemu dengan seorang badui dan badui ini ditanya, apa yang kamu butuhkan? Saya berusaha, karena dia khalifah gitu ya, melihat rakyatnya begitu. Apa yang Anda butuhkan? Kalau bisa saya akan memenuhinya, kata khalifahnya. Apa jawabannya? Nah ini kita di masjid kok. Saya di masjid aja, saya tidak minta kepada Allah. Kok sekarang saya harus minta pada khalifah? Gitu. Jadi kata dia, kalau minta pada khalifah saya malu. Harusnya karena ini di rumah Allah, saya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Nampaknya badui ini sama sekali gak tergerak untuk berdoa. Dia tetap gak berdoa. Ketika di luar masjid, khalifah ini masih berjalan sama si badui. Nah, sekarang kita sudah di luar masjid.
harapannya kata si khalifah nanti dia akan minta dibantu oleh saya. Kembali khalifah itu bertanya, sekarang sudah kita keluar di luar masjid, apa yang Anda minta? Kata si Badui ini urusan duniawi apa urusan ukhrawi? Ya, khalifah ini tahu ya urusan duniawi. Nah, nggak mungkin toh ya urusan ukhrawi, ini urusan duniawi. Apa kata si Badui ini? Dasar orang berdoa, kira-kira begitu ya. Nah, gimana? Urusan duniawi saja saya tidak pernah meminta kepada yang memiliki dunia. Apalagi masa saya harus meminta pada Anda yang Anda sama sekali tidak menguasai dunia. Artinya Badui ini sadar betul, ya. Sadar, tapi juga nggak doa-doa udah. Sadar betul bahwa kalau minta kepada khalifah itu kecil. Ya. Yang punya dunia itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggak minta Allah langsung? Kata si Badui ini. Tapi juga Badui ini juga ternyata di masjid juga nggak doa, di luar juga nggak doa. Kita sekali lagi kita jangan kayak mirip Badui dalam kasus ini. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang tidak tiron-tiron teorinya tidak tak terbatas. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, tidak ada yang bisa mengalahkan. Untuk itu yang seharusnya kita lakukan adalah bagaimana kita mendekat kepada Allah dan mempraktekkan ini. Bukan sekedar kita tahu Allah tidak bisa dikalahkan dan kita tidak pernah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong sandaran kok yo sandaran yang lemah gitu loh. Bersandar yo pada pilar yang kuat ya. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Saya pikir ini yang pertama. Kita akan masuk pada materi yang lain. Materi yang lain adalah lanjutannya wala ilaha ghairuhu wala ilaha ghairuhu. Jadi Abu Ja'far At-Tahawi dari sejak awal bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah itu satu, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki partner, tidak punya teman, gitu ya. Tidak berteman. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah dan tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dijelaskan oleh Abu Ja'far At-Tahawi, Allah itu satu, Allah itu tidak memiliki sekutu, Allah itu tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak bisa dikalahkan. Maka Abu Ja'far At-Tahawi menanamkan pada kita ungkapan ini, wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada ilah ghairuhu kecuali wala ilah, dan bukan ilah. Ini tahu artinya ya, wala ilaha ghairuhu. Ini sama dengan la ilaha illallah. Kita perlu menjelaskan artinya ini. Jadi setelah kita tahu Allah tidak bisa dikalahkan, Allah tidak ada yang serupa dengannya, Allah tidak butuh teman, Allah tidak butuh sekutu. Setelah kita tahu itu, maka Abu Ja'far At-Tahawi menanamkan, kalau sudah seperti ini layak menjadi satu-satunya sesembahan. Gitu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba dari sejak awal kita mengatakan ilah, susah sekali barangkali penjelasannya. Perhatikan bagaimana kita menemukan, misalnya di surat Al-Fatihah, surat yang ada di awal Al-Quran itu, kita akan menemukan Alhamdulillahirabbil alamin.
penjelasan tentang bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang yang memelihara, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki pada alam semesta. Perhatikan, dari sejak pertama bukan kemudian saya menyembah Allah, bukan itu. Tapi perhatikan urutan ini. Kemudian yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang begitu itu ternyata Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Malik Yaumiddin. Allah memiliki kekuasaan dan di antara kekuasaannya adalah hari pembalasan. Hari pembalasan yang menguasai hari pembalasan. Setelah itu baru kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Jadi sebelum-sebelumnya kalau kita bisa melogikakan, sebelum-sebelumnya itu sebagai pengantar agar kita betul-betul bisa memahami bahwa itu layak menjadi Allah Subhanahu layak menjadi satu-satunya sesembahan. Perhatikan lagi, kalau itu di awal Quran, di ujung Quran, di akhir ayat, di akhir surat Al-Quran, kita menemukan misalnya Qul a'udzu birabbin nas. Perhatikan, Allah bicara tentang bagaimana Allah itu sebagai pencipta, pemelihara, pengatur, pemberi rezeki pada manusia. Kemudian setelah itu Malikin nas. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai manusia. Baru setelah itu Ilahin nas, ilahnya manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, ini kalau kita bicara tentang ini wala ilaha ghairu, ini artinya adalah wala ilaha illallah, begitu artinya. Saya tuliskan la ilaha illallah gitu ya. Ini artinya ini la ilaha illallah. Nah, kalau kita bicara ini secara bahasa la ilaha illallah, ghairuhu itu kan selainnya. Ghair itu lainnya, ya ghairuhu selain. Jadi tidak ada ilah selain. Jadi di luar Allah bukan ilah. Nah, ya baiklah. La ilaha, seperti itu tadi kita akan mengatakan ini bersifat umum, artinya tidak ada satupun ilah, begitu ya. Tetapi para ulama kemudian menjelaskan bahwa ini harus dimaknai bihaqqin, tidak ada satupun ilah bihaqqin, dengan hak, dengan benar, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa kok begitu? Kita harus menerjemahkan dengan bihaqqin. Jadi tak ada satupun ilah dengan benar, dengan hak, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus menerjemahkan itu? Para ulama mengatakan bahwa Allah sendiri mengungkapkan ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, ya toh? Ini masalahnya. Jadi ada orang-orang yang menjadikan benda-benda, materi-materi tertentu menjadi ilah, sehingga bahkan orang-orang menjadikan sekali lagi hawa nafsunya menjadi ilah. Ini yang menyebabkan bahwa memang kita tahu banyak orang yang mengakui memiliki ilah lain. Tetapi ketika kita baca ini, kita menerjemahkan la ilaha bihaqqin, artinya tidak ada satupun ilah yang dengan hak, gitu ya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kita perlu menerjemahkan kata ilah. Ilah ini biasa diartikan sebagai Tuhan. Ya, diartikan sebagai
Tuhan. Tapi kita akan ketemu dengan problem bahwa kata Rabb juga diartikan dengan Tuhan di dalam bahasa kita. Jadi ilah ini diartikan Tuhan, ya dalam bahasa kita. Ya ilahi itu kan kita katakan ya Tuhan saya gitu ya. Atau ya Rabbi kita artikan ya Tuhan saya. Nah, karena seperti ini ada ilah yang kita juga artikan Tuhan, ada Rabb yang kita juga artikan Tuhan. Kita perlu memperjelas. Toh di dalam surat yang tadi saya katakan, dalam surat An-Nas, dan itu disebutkan dua-duanya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada, kalau itu diterjemah Tuhan yang manusia begitu, kira-kira begitu. Kemudian nanti Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, Tuhannya manusia. Apa terulang begitu? Ini nggak bisa, ya kan? Ini harus kita pahami makna lain. Tentu ini berbeda. Meskipun kita tahu bahwa yang dimaksudkan dua-duanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu posisinya berbeda ini. Penerjemahannya berbeda. Ya. Kalau Rabb, saudara dan saudara rahimahullah, Rabb yang biasa kita artikan Tuhan. Rabb itu adalah pencipta, pengatur, pemelihara, pemberi rezeki, pemilik, itu Rabb. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, itu artinya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memelihara, Allah lah yang memiliki, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang memberi makan dan minum, memberi rezeki kepada alam dan jagat raya. Itu artinya Rabb. Dan arti ini berbeda dengan ilah. Kalau ilah itu artinya adalah sesuatu yang diibadahi, itu ilah. Ilah, jadi sesuatu yang diibadahi. Dalam bahasa kita, ilah itu sesuatu yang disembah. Saya juga bingung. Kata sembah itu ketika saya mendengar kata sembah, itu yang terpikir oleh saya adalah gerakan tertentu kayak sujud dan rukuk. Itu sembah, kira-kira begitu. Tetapi kata ilah ini artinya adalah biasanya kita menerjemahkan sesuatu yang disembah. Saya kembalikan sesuatu yang diibadahi. Dan kenapa toh saya ngotot dengan kata sesuatu yang diibadahi? Kita sekarang menerjemahkan ibadah itu menyembah. Nggak tahu, saya belum buka kamus bahasa Indonesia. Dan padahal ibadah itu difahami oleh para ulama kita sebagai seluruh aktivitas kita, baik itu perkataan maupun perbuatan kita yang kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadah. Jadi kehadiran kita di sini dan mudah-mudahan itu bernilai ibadah. Ya kan? Seluruh aktivitas kita itu bernilai ibadah kalau itu kita lakukan karena untuk mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadah. Kembali. Jadi kalau Rabb itu yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara, pemilik dan seterusnya. Nah, saudara-saudara rahimahullah, orang-orang kafir Quraisy itu sejatinya meyakini bahwa Allah itu adalah yang menciptakan, Allah itu adalah yang memelihara, Allah itu yang mengatur alam dan jagat raya. Orang-orang kafir Quraisy mengakui itu. Dalam bahasanya ini adalah bentuk tauhid rububiyah. Jadi mereka memiliki pengakuan bahwa Allah lah yang menciptakan alam dan jagat raya. Tetapi pengakuan bahwa Allah sebagai Rabb ini ternyata belum menjadikan mereka menjadi orang-orang Islam. Ya, nah, sekarang orang Islam ternyata kalah langkah dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Kita di depan kaum muslimin masih harus menjelaskan, oh yang menurunkan hujan itu Allah, ya,
yang mengatur dan mengurus pantai selatan itu Allah, yang menumbuhkan padi itu Allah. Kita dengan orang yang mengatakan Muslim harus masih menjelaskan itu. Padahal orang musyrikin Quraisy mengakui yang menciptakan alam dan jagat raya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka tidak mau mengakui Allah satu-satunya yang harus diibadahi. Ya toh? Jadi mereka tidak mau mengakui Allah lah satu-satunya yang harus diibadahi. Mereka mengakui sekali lagi harus diibadahi. Buktinya apa? Mereka masih berdoa kepada berhala. Ya toh? Mereka masih percaya bahwa berhala ini bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak bahaya. Kembali. Jadi sejatinya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar Allah menciptakan jagat raya dan alam semesta ini, tetapi lebih jauh kita dituntut untuk mengakui, untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah. Satu-satunya ilah yang hak untuk apa? Diibadahi. Itulah makanya syarat masuk Islam itu kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan kalimat yang pertama itu la ilaha illallah. Kalimat ini tidak bisa diubah dengan kalimat lain. Misalnya dengan la rabba illallah. Kalau diganti dengan ini la rabba illallah artinya kan jadi, padahal kalimat syahadat ini tidak pernah berubah. La ilaha illallah. Ini adalah bahwa kita mengakui Allah sebagai ilah, satu-satunya yang harus diibadahi. Kita tidak sekedar mengakui bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan alam dan jagat raya. Sekali lagi, kalimat syahadat tidak pernah berubah menjadi la rabba illallah. Kalau seandainya ada ungkapan itu menjadi la rabba illallah, barangkali ya, orang-orang musyrikin Quraisy akan mau menerima Islam. Konsekuensinya kan cuma itu, mengakui bahwa Allah yang menciptakan alam dan jagat raya. Ya, menyembah kepada yang lain boleh. Kira-kira kalau begitu, orang-orang kafir Quraisy akan mau menerima. Tapi faktanya sekali lagi la ilaha illallah. Dan kita menemukan bahwa ketika kita mendapatkan terjemahan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah, apa yang terjadi? Kita dibingungkan. Apakah orang yang mengatakan la ilaha illallah itu hanya mengakui Allah secara rububiyah saja, atau mengakui Allah sebagai ilah? Ini pertanyaannya. Dan inilah yang terjadi di masyarakat kita. Nah, jadi kalau kita melihat itu, tiada Tuhan selain Allah. Semua orang begitu. Jangan-jangan Tuhan yang dimaksud orang yang ngomong itu adalah bahwa Allah adalah pencipta alam dan jagat raya. Nah, kalau hanya mengatakan itu, apa bedanya dengan yang dikatakan oleh orang-orang musyrik Quraisy? Bisa jadi disinilah rahasianya mengapa 2 kalimat syahadat yang seharusnya menjadi motor penggerak bagi perubahan ternyata tidak melahirkan perubahan. Bisa jadi pemaknaan ini menjadi sangat penting. Selain itu, ketika kita baca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ini kita juga bingung, tiada Tuhan kira-kira maksudnya apa? Ada yang mengusulkan penerjemahan bahwa satu-satunya zat yang diibadahi secara benar adalah Allah. Satu-satunya zat yang diibadahi secara hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi kan lebih cepat kita paham gitu ya. Ya itu. Kemudian ini adalah keyakinan yang harus kita pahami. Ini teori. Sekali lagi, tapi ada kerja-kerja yang harus kita lakukan. Tentu sekarang saatnya kita merevisi pemikiran kita tentang ilah. Ya, bahwa kalau selama ini
masyarakat kita dan kita bisa jadi hanya sebatas mengakui Allah sebagai pencipta, penguasa, pemelihara, pemilik alam dan jagat raya ini. Kita tingkatkan pemahaman itu menjadi Allah satu-satunya yang harus diibadahi. Ya tak? Ini penting. Dan setelah itu kita juga bekerja untuk menjelaskan ini kepada masyarakat. Jadi kita menjelaskan, kita menanamkan dalam diri kita, dan setelah itu kita bekerja untuk menjelaskan hal ini kepada masyarakat. Ini yang bisa saya bicarakan. Ternyata saya lihat jam sana, nggak ada perubahan sama sekali. Turun jam itu, ternyata bisa. Nonton ya. Sampai di sini barangkali ada yang bisa kita diskusikan. Bagaimana cara kita, ini soalnya menanyakan bagaimana cara kita untuk menjaga tauhid yang benar di tengah arus globalisasi yang kuat. Adakah formula yang ringan tapi berbobot untuk menjaga tauhid? Ada itu kalau ada pertanyaan saya juga bingung. Kepinginnya simple tapi hasilnya luar biasa. Ini simple hasilnya luar biasa. Ada sih yang seperti itu, peluang-peluang seperti itu ada, ya kan? Kayak di Lailatul Qadar, gitu ya. Wah, ibadah semalam dapatnya kira-kira 33 tahun lebih, gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi kan ya tetap berat juga ibadah semalam, begitu ya. Ternyata kadang-kadang memang nggak ditemukan cara insan untuk mendapatkan sesuatu yang baik luar biasa. Mohon maaf, orang-orang berbicara tentang obat kimia dengan obat herbal. Katanya obat kimia juga menimbulkan masalah. Tanya. Yang jelas saya bukan dokter. Kemudian obat herbal katanya luar biasa. Tapi kalau diminum, kalau dikonsumsi sekali, ya katanya mereka butuh waktu lama. Nah, ya. Artinya kita ternyata sering-sering nggak menemukan cara instan. Kalau kita bicara tentang globalisasi, sebenarnya isu globalisasi itu menjadi hak kaum muslimin, bukan hak orang lain. Dan isu globalisasi itu hak kaum muslimin sebenarnya. Kok bisa iya? Satu-satunya agama yang berlaku untuk seluruh dunia hanya Islam. Percaya? Perhatikan, saya sempat membaca sebuah buku yang bercerita begini. Katanya, Yesus itu mengungkapkan ungkapan ini. Innama bu'istu, bukan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, bukan itu Rasulullah. Innama bu'istu likharu fi bani Israil ad-dalah. Katanya, Yesus itu disebut-sebut mengatakan itu. Innama bu'istu likharu fi bani Israil ad-dalah. Saya diutus untuk mengurusi domba-domba Bani Israel yang tersesat. Ini seharusnya keyakinan mereka. Saya berpikir bahwa di rumah saya, di kampung saya, di negara saya tidak ada domba-domba Bani Israel. Tapi mereka ngotot untuk mengurusi tempat-tempat yang tidak ada domba Bani Israel. Gitu ya. Saya pikir di Jawa nggak ada domba Bani Israel, gitu ya. Ini, jadi yang yang layak untuk menjadi global itu hanya Islam. Mereka mengatakan Islam itu menjadi agama yang ada untuk bangsa Arab saja. Tetapi faktanya kalau kita baca di
sumber-sumber referensi mereka ternyata mengatakan ya seperti itu. Katanya mereka Yesus itu diutus untuk apa? Untuk domba-domba Bani Israel saja. Nah, pertanyaan kita, mengapa mereka menyebarkan sampai ke rumah kita? Ya, itu yang pertama. Dan kalau kita bicara tentang Islam itu untuk semua orang dan layak untuk diterapkan dimanapun. Di seluruh tempat dimanapun Islam layak untuk diterapkan. Dan memang kita menemukan bahwa memang Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah diutus untuk semua manusia dan Islam itu rahmatan lil alamin, untuk semua alam. Nah, ketika kita kemudian salah mensikapi, ternyata orang-orang lain melakukan isu globalisasi lebih dulu dan bukan kita. Nggak tahu kenapa ya dulu orang lain terus, padahal kita punya banyak dalil, ya kan? Kita punya, tapi kok kedahuluan orang lain. Akibatnya kita menjadi pelengkap penderita. Jadi orang lain menjadi pelaku, kita menjadi pelengkap penderita. Nah, seharusnya ketika kita nyadari bahwa globalisasi yang dibawa oleh mereka ternyata menimbulkan masalah bagi kita, perubahan yang mereka usung ternyata akan menimbulkan masalah bagi kita, seharusnya yang kita harusnya tumbuh begini. Kenapa kok tidak saya yang melakukan isu globalisasi kan? Kehidupan ini ketika kita bicara tentang pengaruh, itu hanya ada dua. Anda menjadi pelaku yang mempengaruhi, atau Anda menjadi pelengkap penderita yang kena pengaruh. Kehidupan cuma itu. Makanya Rasulullah mengatakan, "Falyandur ahadukum man yukhalilu." Hendaknya salah satu dari kalian merenungkan siapa yang dia jadikan teman. Itu karena masalah pengaruh dan mempengaruhi. Maka Rasulullah juga mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Nah, kalau sudah keburu sampai kayak begini, bagaimana caranya untuk menjaga kemurnian akidah? Kalau sudah kebelanjur ya, apa sih bahasanya? Terlanjur. 13 kayak begini, gimana ya caranya? Cara yang sangat mungkin adalah mau nggak mau majelis ilmu pengetahuan harus digalakkan lagi. Majelis ilmu pengetahuan harus digalakkan lagi, dan saya berharap majelis ilmu pengetahuan bukan sekedar menjadi majelis ilmu pengetahuan, tapi lebih jauh dari itu. Nah, perlu mengajarkan akidah dengan cara-cara yang praktis, dengan kedua artinya. Jadi praktis dalam arti Islam, pemahaman ini satu-satu dan praktis untuk bisa dipahami. Dan yang kedua adalah praktis bisa dipraktekkan. Jadi maksud saya jangan sekedar majelis itu menjadi majelis ilmiah, tapi bagaimana majelis itu kemudian menjadi majelis amaliyah. Apa yang kita dapati kemudian kita coba untuk bagaimana praktekannya. Memang semuanya harus kembali kepada ilmu pengetahuan. Jadi majelis ilmu pengetahuan harus digalakkan. Tapi juga ada untuk menggalakkan majelis ilmu pengetahuan saat globalisasi ini memang agak susah. Kalau di dalam masyarakat, dakwah masyarakat yang lebih luas, Anda bisa tahu ada pengajian pada maghrib. Pengajian pada maghrib itu yang datang itu orang-orang sepuh, nggak ada pemuda-pemudanya, nggak ada. Kenapa? Orang-orang tua itu nggak tertarik nonton sinetron misalnya. Ya. Kalau anak-anak itu tertarik nonton sinetron, akhirnya mereka nggak akan datang. Ba'da Isya pun begitu. Mereka tertarik dengan akademia. Ya. Jadi yang nggak tertarik dengan akademia yang mau ikut pengajian, ini susah.
apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki diri dan generasi mendatang? Bicaranya banyak sekali. Memperbaiki ini bagaimana upaya pelan tapi pasti lebih baik. Dibutuhkan yang namanya apa? Yang namanya lingkungan bentukan. Jadi dibutuhkan. Jadi kalau kondisi kita sudah gak karu-karuan, sebenarnya dibutuhkan lingkungan bentukan. Lingkungan bentukan. Jadi kita itu kalau misalnya harusnya kita itu kan butuh apa yang disebut dengan bi'ah salihah, lingkungan kondusif untuk memperbaiki kualitas kita. Jadi kita itu butuh lingkungan yang kondusif, awalnya begitu. Ya mohon maaf, sebenarnya setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Nah kalau bicara tentang fitrah, itu bukan teori tabula rasa yang Anda paham, bukan. Fitrah itu sebenarnya adalah Islam. Bukan seperti orang-orang mengatakan teori tabula rasa yang mengatakan bahwa bayi terlahir itu dalam keadaan kertas tanpa catatan apapun. Enggak seperti itu. Tapi bayi yang terlahir ini sebenarnya ia dalam keadaan menerima Islam. Buktinya apa? Buktinya adalah Rasulullah mengungkapkan kullu mauludin yulad 'ala fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu terlahir di atas fitrah. Kemudian Rasulullah mengatakan fa abawahu yuhawidanihi. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia Yahudi. Atau yunasirani. Atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani. Atau yumajisani. Atau kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia Majusi. Tetapi kita tahu Rasulullah sekali lagi tidak mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Muslim. Artinya apa? Fitrah ini fitrah. Dan kemudian ketika salah urus terhadap fitrah ini, maka orang bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Majusi. Maka para ulama mengatakan fitrah ini sebenarnya adalah Islam. Dan pandangan ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengungkapkan fa'akum wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Fitrah Allah yang di atas fitrah itu Allah menciptakan manusia. Jadi ini adalah fitrah. Kalau kita bicara fitrah, kalau ada yang dari pertanian, dari fakultas pertanian, ada yang fakultas pertanian di sini. Kalau kita lihat bibit unggul, saudara-saudara sekalian, bibit unggul kita tanam di tempat yang tandus, kira-kira apa hasilnya? Susah juga kan? Kita ternyata petaninya pun harus harus bekerja keras untuk apa? Untuk menjadikan bibit unggul ini tumbuh dengan keunggulannya. Yang paling enak memang ditaruh di tempat yang subur. Selesai. Nah, seperti itulah manusia. Fitrahnya ini luar biasa. Hanya ketika tumbuh di tempat yang tidak subur, maka fitrah ini rusak. Maka ketika kita sendiri pas nggak mendapatkan tempat yang subur, kita yang sudah bisa berpikir ini, saya berharap kita membuat lingkungan bentukan. Begitu toh kalau teorinya orang-orang yang belajar, ini kita butuh media ini, media itu gitu ya. Oh, media ini kurang subur, diapakan gitu. Kira-kira itu sama. Ya, nah? Bagaimana menciptakan lingkungan bentukan? Bisa lingkungan bentukan itu ya bisa di kos-kosan, itu bisa menjadi lingkungan bentukan. Ya, nah? Apalagi kalau lingkungan itu betul-betul subur, alhamdulillah. Ya, kita butuhkan lingkungan itu. Mengapa Ustaz begitu percaya kepada Allah sedangkan kita tidak bisa melihatnya? Ya,
Ya memang kemarin itu ada ungkapan begini. Orang-orang ateis itu mengatakan begini. Arhamun tadfa wa ardun tabla wala syai'a ghairu hadha. Jadi orang ateis ada yang mengatakan begitu. Arhamun tadfa wa ardun tabla wala syai'a ghairu hadha. Ini tentang kehidupan. Orang-orang ateis mengatakan manusia itu terlahir dari rahim dan setelah hidup sementara waktu dia akan mati dan kemudian ditelan bumi. Setelah itu nggak ada apa-apa. Ini orang-orang ateis. Ya, pikiran orang ateis itu kayaknya masuk akal, simple. Nah itu masuk akal kayaknya ya, simple dan gampang. Tapi perhatikan, suatu ketika disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah sedang berdiskusi dengan orang-orang ateis atau menjanjikan akan berdiskusi dengan orang-orang ateis tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kalau tidak salah Imam Abu Hanifah, beliau sudah menjanjikan hari H dan jam J gitu ya, dan di tempat T gitu. Kita ini sebutnya gitu ya. Kalau orang Arab ya tempat fulan, jam fulan, nah itu. Jadi sudah menjanjikan tempat, waktu dan jamnya. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang ateis ini pada berkumpul semuanya, dan imam yang disebut Imam Abu Hanifah ini telat datangnya. Mereka membubar. Belum lagi mereka akan membubar, orang-orang ateis yang akan berdiskusi dengan Abu Hanifah tentang apa? Tentang adanya Allah ini. Belum lagi mereka bubar, jauh bubar gitu ya. Imam Abu Hanifah datang. Apa yang dikatakan? Kenapa telat? Apa sudah merasa kalah? Imam Abu Hanifah gampang jawabnya. Mohon maaf, antara tempat Anda dan tempat kami ada sungai. Saya menunggu lama karena di sana ada banyak pepohonan. Saya menunggu lama bagaimana pepohonan itu berubah dengan sendirinya, tumbang dengan sendirinya, terbelah dengan sendirinya menjadi perahu, dan kemudian dengan sendirinya mendatangi saya untuk mengantarkan saya ke negeri Tuhan. Saya tunggu lama kok nggak ada perubahan itu. Saya tunggu kok nggak ada ya, pohon terbelah dengan sendirinya, kemudian jadi ini, jadi perahu. Setelah itu perahunya menjemput saya dan kemudian kantar ke tempat tuan-tuan. Saya tunggu kok nggak ada itu. Ternyata harus ada yang melakukan. Nah, setelah itu mereka percaya bahwa Allah itu ada. Ya tak? Kalau memang dunia ini tercipta dengan sendirinya, enak sekali. Kadang-kadang, oh iya hari ini aku, misalnya ya, aku butuh komputer, banyak tugas-tugas, kan nggak punya komputer. Kalau misalnya begitu, dunia tercipta dengan sendirinya, saya akan datang ada kumpulan barang-barang gitu ya, ada besi, ada ini. Saya hadapi aja, kapan dia berubah jadi komputer? Ya tak? Ya tak? Nah, mahasiswa biasanya membutuhkan itu buku, kertas gitu ya, buku tulis, buku cetak itu yang dibutuhkan. Nah, Anda, wah ini banyak ini. Kan katanya kertas-kertas bekas bisa didaur ulang juga. Jangan-jangan karena Anda punya gambaran bahwa dunia tercipta dengan sendirinya. Ini kumpulan kertas-kertas, bekas-bekas soal, bekas-bekas bagaimana kita bikin draft apa makalah dan seterusnya, kita tunggu. Kapan ini berubah jadi buku ya? Ya nggak akan selesai. Harus ada yang bergerak loh. Itu. Dan dunia tidak pernah terjadi dengan sendirinya. Wallahu a'lam. Apakah ada bedanya doa yang dimulai dengan Allahumma dan Rabbana? Nah, saya pikir
kita sepakat bahwa yang dimaksud ilah itu juga Allah. Yang dimaksud dengan Rabb adalah Allah. Saya pikir tidak ada masalah. Ya. Karena kita sepakat bahwa tadi saya katakan Rabb adalah Allah dan ilah adalah Allah. Dan hanya karena di sini ketika kita bicara tentang Rabb itu Allah, kita sudah tahu Rabb itu Allah. Tapi masalahnya keyakinan rububiyah itu terbatas pada pengakuan bahwa Allah menciptakan, Allah memelihara, Allah memiliki, Allah mengatur dan seterusnya. Tetapi keyakinan bahwa Allah sebagai ilah, nah, itu adalah Allah sebagai satu-satunya yang harus diibadahi. Saya pikir panggilan ya Rabbana itu artinya adalah ya Allah, begitu ya. Akhirnya seorang Muslim akan begitu. Ya, Allah. Ada yang menuliskan, saya juga pernah mendengar bahwa ilah sama dengan Rabb tidak sama dengan Tuhan. Bagaimana ini? Jadi sekali lagi, kalau kita bicara tentang Rabb itu maksudnya adalah Allah. Kalau kita bicara tentang ilah, maksudnya juga Allah karena kita Muslim. Hanya secara bahasa, kajian bahasa itulah makanya kajian bahasa ini menjadi penting. Kajian bahasa Arab menjadi penting. Anda paling-paling, saya nggak sempat ngaji bahasa Arab dan belajar bahasa Arab nggak sempat. Saya sampaikan, saya ada kajian bahasa Arab jarak jauh. Saya ada kajian bahasa Arab lewat streaming. Yang Anda boleh, karena saya juga pakai papan tulis, Anda boleh di situ. Kalau tidak bisa mendapati itu sesuai jamnya, biasanya pemilik studio akan mengunggah dalam di YouTube. Belajar bahasa Arab. Jadi kan bisa deh ya, sambil perjalanan kemana Anda itu juga rajin datang ke warnet. Ya. Kalau nggak datang ke warnet, Anda itu alat komunikasi Anda ternyata bisa digunakan untuk belajar juga. Ya. Ini jadi belajar bahasa Arab. Jadi secara bahasa Arab dan ilah memiliki makna yang berbeda. Tapi ketika seorang Muslim mengatakan Rabb itu ya Allah, ilah itu ya Allah, sama Allah kan? Hanya kemudian itu setelah muncul keyakinan bahwa Rabb itu adalah Allah dan ilah adalah Allah. Hanya kemudian di sini sekali lagi ungkapan yang dituntut adalah la ilaha illallah, bukan la rabba illallah. Jadi yang perlu penegasan ulang adalah makna Tuhan di dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Makna Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan di dalam bahasa Indonesia. Saya nggak tahu artinya, sama dengan sembah di dalam bahasa Indonesia. Saya nggak tahu artinya. Untuk itu, kalau memang Tuhan di dalam bahasa Indonesia yang dimaksudkan itu adalah sesuatu yang diibadahi, maka dia merupakan arti dari ilah. Kalau Tuhan di dalam bahasa Indonesia adalah penguasa alam dan jagat raya, maka itu adalah terjemah dari Rabb. Allahu a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.